Lu nggak percaya takdir, bos? Lu bilang apa? Kalau gue jadi bosnya, gue bilang gini, takdir lu juga hari ini angkat kaki dari kantor itu. Berapa banyak uang yang gue bisa hasilkan di umur tertentu, itu udah tertulis kalau menurut ini Itu Islam. pilihan. Nah, Nanti kita bahas lagi tentang takdir yang lebih berat ya. Berarti ketika Allah bilang aku tahu semuanya, bahkan siapa yang masuk surga aku tahu, dan siapa yang masuk neraka aku tahu, dan aku tahu siapa yang dilahirkan untuk sengsara dan siapa yang dilahirkan untuk bahagia, Allah tahu. Itu wajar nggak kalau Allah bilang begitu? Wajar, karena dia di luar kita. Ya. Tapi ketika kita mau playing gods, jadi seolah kita bilang, oh kalau gitu Allah sudah tahu dong kita masuk neraka, ngapain kita ibadah? Nah, itu yang kita nggak bisa ubah dan semua orang pasti udah ngerti itu nggak bisa diubah. Semua orang bersepakat dengan sesuatu itu nggak bisa diubah. Contoh, kalau ada karyawan yang datang ke kantor lu, lalu kemudian bilang, lu kemana aja? Ini jam berapa? Jam 11. Lu waktu tanda tangan untuk kerja jam berapa? Jam 8 kan? Kenapa jam 11 baru datang? Dia bilang, udah takdir bos. Lu gak percaya takdir bos? Lu bilang apa? Kalau gue jadi bosnya, gue bilang gini, takdir lu juga hari ini angkat kaki dari kantor itu. Ya kan? Kalau dia mau main takdir, kita bisa main takdir dong. Juga ya, Ya kan? gitu ya, Kita balas gitu takdir juga kan? Kalau dia gak terima, lu aku gak terima, emang salah gue apa? Ya udah takdir. takdir. Nah gitu kan ya, kita bisa balas begitu. Iya, kita Ya. Uno reverse. Jadi kalau salah sekalian kan gitu kan ya. Nah tapi kalau ada sesuatu yang orang-orang semua tahu, contoh ya, kenapa lu datang jam 11? Dia bilang gini, mohon maaf, ibuku meninggal. Realitasnya gak bisa diubah dong. Ibunya meninggal nih. Kita bilang, kenapa kamu masih masuk kantor? Pulang aja dulu, ambil waktu, urusin ibumu dulu. Karena kita semua sudah paham bahwa ini gak bisa diubah nih, ibunya gak bisa hidup lagi. Kecuali kalau besoknya dia datang lagi, dia bilang ibunya mati lagi. Nah itu ngehe. Udah takdirnya tanda tangan surat resign. Nah betul, nah itu maksudku kan. Nah artinya kalau kita lihat berarti di dalam Islam takdir itu adalah perkara-perkara yang kita gak bisa ubah dan kita yakin itu sudah ketentuan Allah dan pasti baik bagi kita. Kalau gue ngerasa kayak gini ya, kalau misalnya gender kita, Ya, kita dilahiri oleh laki-laki siapa, atau perempuan. gimana, Betul. Ras itu apa? menurut gue oke lah takdir. Itu takdir. Tapi kalau misalnya outcome, misalnya gini, nah ini kontroversi nih. Berapa banyak uang yang gue bisa hasilkan di umur tertentu, itu udah tertulis kalau menurut ini Itu Islam. pilihan. Nah, Nanti kita bahas lagi tentang takdir yang lebih berat ya. Tapi di level ini kita bahas dulu, kita sepakati dulu itu pilihan. oke. Itu pilihan. Nah nanti kita akan sepakati takdir mana yang nanti mencakup yang lu bahas. Yang lu pernah dengar kan ada orang lahir sudah ditentukan sebagai orang-orang yang bahagia atau sengsara, masuk surga atau masuk neraka. Ini kayaknya semua predestin dong. Termasuk kita kaya atau miskin jadi predestin dong. Nah itu kalau ditanya pada orang-orang kebanyakan, mereka langsung jawab jump to conclusion itu semua takdir. Dan itu yang lu maksud bener-bener pikiran gak produktif dan gue sepakat. Oke. Oke, berarti kita sepakati dulu ya. Oke. Ras itu takdir. Maka aku beriman, ya Allah, aku beriman pada Engkau, aku dilahirkan sebagai orang Cina di Indonesia. Karena itu sudah takdir. Karena kalau kita menolak itu nanti akan ada banyak masalah mental yang kita punya. Karena kita nggak menerima diri kita apa adanya. Nah, jadi takdir itu untuk itu sebenarnya. Oke, orang meninggal. Suatu saat nanti aku akan ditinggalkan oleh bapak dan ibuku. Kalau enggak, aku yang meninggal duluan. Dan itu perkara takdir. Ketika itu terjadi, itu kan ya, maka aku menerima. Contoh, bapak mertuaku meninggal. Itu ketika kita baru pulang dari Turki. Pas kita mau ke sana meninggal. Istriku di mobil nangis. Dan dia bilang, Abi, kalau aja dokternya itu lebih bagus. Aku bilang hati-hati ngomong. Karena omongan kalau itu justru menandakan kita tuh tidak beriman pada Allah. Allah sudah ambil ya udah. Kalaupun terjadi kelalaian dokter dan segala macam itu kita bisa proses nanti. Tapi kita terima dulu bahwa bapak udah nggak ada. Oke, gue udah mulai nangkep. Udah mulai nangkep ya. Okay. Nah jadi istriku bilang kalau aja. Diam. Gitu kan ya. Kayak Rangga dan Cinta. Gitu. Kayak di mana ya? Lu nonton gak sih? Dengan gue nonton. Apa ya gue ngomong sama anak Gen Z ini ah. Gue malah ingatnya memes yang polisi. Atau congornya diambil ya. Gue malah ingat yang nangkap congor. Ya, congornya diambil. Enggak, ini Rangga dan Cinta nih. Oh iya. Zamanku. Iya, gitu kan ya. Kalau SMK dipilok gitu kan. Gue gak nyambung ya. Ini beda-beda generasi. Iya beda generasi kita. Oke. Nah jadi artinya aku bilang jangan ngomong kalau, andai dan segala macam. Karena andai dalam perkara ini sama aja kayak kita tuh kayak andai begini. Enggak juga. Udah ini sudah nggak ada orangnya. Udah terima dulu. Kop dengan itu dulu. Nah itu takdir. Nah dalam perkara-perkara yang bisa kita pilih itu bukan takdir dalam pandangan Islam. Perkara yang bisa kita pilih. Contoh ya, perkara yang bisa kita pilih. Mau jadi apa itu bisa kita pilih. Mau kemudian pergi kemana hari ini. Mau sholat atau tidak sholat. Nah karena ada orang-orang di sana banyak. Aku pernah nanya tuh, kenapa kamu nggak sholat? Ustadz nggak percaya pada Lauhul Mahfud. Udah tertulis aku tuh nggak sholat. Nah itu langsung mulutnya diginiin tadi congor. Iya, congornya tangkap pola kayak gitu. Gue kesel juga iya. kayak gitu sih. Nah itu betul gue sepakat. Nah sekarang kita masuk ke layer yang kedua. Tapi ini layer yang pertama udah masuk ya. Layer yang kedua. Mengenai dengan segala sesuatu kejadian di mana di dunia ini dan termasuk tadi takdir itu ada yang bisa diubah dan nggak bisa diubah. Nih, pertama aku mau bahas dulu tentang bisa diubah atau tidak bisa diubah. Gini, aku mau ngambil ini. Ada yang lebih kecil nggak sih? Ada pena nggak? Nah itu aja tuh inhaler ada di sana. Ini pena nih. Aku pegang pena ini di tangan mana? Tangan kanan. Kalau aku pegang pena ini di tangan kiri, maka lu bisa jelas melihat perubahannya. Karena tadinya di kanan, sekarang di kiri. Oke, kalau ini gimana? Ini gue pegang pena di tangan mana nih? Lu nggak tahu. Nggak tahu. Dan gue bilang sekarang gue udah pindahin penanya. Ini pindah ke mana? Nggak tahu juga. Berarti kita nggak akan bisa mengatakan sesuatu berubah kalau kita nggak tahu apa-apa.
Nah, takdir itu kita benar-benar nggak tahu. Lauhul Mahfuz kita nggak pernah lihat. Takdir Allah kita nggak pernah tahu. Jadi kita mengatakan, contoh ya, ada hadis yang mengatakan gini, siapa yang memperbanyak silaturahim maka umurnya diperpanjang. Itu ada hadisnya tuh. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek mati umur 100 tahun. Lalu kemudian cucunya bilang begini, kalau ini karena beliau suka silaturahim. Kalau nggak silaturahim mungkin dia 70. Itu sok tahu namanya. Karena we never know. Dia ditakdirkan berapa dan meninggalnya berapa setelah dia silaturahim. Maka perkara-perkara yang kita nggak tahu ini kita nggak bahas. Berarti simpelnya gini, kalau orang yang bilang, oh itu udah takdirnya gue, berarti dia melangkahin Allah. Karena dia sok tahu. Pembahasan kita selesai nih. Bener kan? Harusnya gitu kan? Lu udah kesimpulan itu. Oh, itu kesimpulan. Itu kesimpulan. Orang yang bilang ini takdir, dia melangkahin Allah berarti. Benar. Iya, ada orang bilang ini takdir saya, berarti dia sudah playing gods. Iya. Ini playing God, betul. Ini terjadi. Nah, itu kesimpulannya. Tapi sebelum kesimpulannya, gue jadi nggak muter nih. Gitu. jadi gini, ketika kemudian kita nggak tahu itu berubah, maka sebenarnya kita nggak bisa bilang itu berubah. Berarti ada orang bilang takdir ada, misalnya ada ulama bilang, walaupun ini cara mereka untuk menyederhanakan ya, ada ulama bilang bahwa ada takdir itu ada yang bisa diubah dan nggak bisa diubah, misalnya. Nah, kita tahu mana yang bisa diubah, orang kita nggak tahu semuanya, gitu maksudnya. Nah, contoh kayak gini bisa, ini gara-gara aku begini, lantas aku ini lagi berubah takdir. Who knows? Jangan-jangan kamu memang ditakdirkan begitu. Contoh misalnya gini, ada orang tinggal di Jakarta, tiba-tiba dia pindah ke Bogor kayak aku. Lalu aku bilang, aku sekarang merubah takdirku. Yang dulunya tinggal di Jakarta menjadi tinggal di Bogor. Siapa ngomong? Siapa tahu takdirnya memang aku dari Jakarta terus ke Bogor. Paham gak sih maksudnya? Nah, jadi dalam perkara-perkara yang kita tidak ketahui ini, kita benar-benar tidak boleh bahas. Benar. Nah, itu Islam tuh. Jadi sesederhana itu. Simpelnya gini, kalau gua rekap ya. Ini ada masa depan, ini ada masa lalu, gitu loh. Apapun yang terjadi di masa lalu. Takdir mengatakan berarti lo harus menerimanya. Itu satu ya kan. Tapi yang sering orang kejadian kita harus menerimanya. Ya, menerima gitu. Bagus. Tapi mereka tuh nyampur yang ada di masa lalu ke masa depan, gitu kan. Pas mereka udah menjadi cenayang dan udah punya sixth sense dan lain-lain, takdirku akan segini, dia bukan menerimanya itu namanya. Mungkin tambahin kayak gini, takdir berarti dia merekayasa. Merekayasa. Bahkan berarti udah jadi Tuhan dia. Udah jadi Tuhan. Betul. Udah jadi cenayang. Betul. Gitu kan. Ketika dia bilang, aku memang dilahirkan jadi orang bodoh. Berarti dia sudah melangkahi takdir. Atau mungkin gini, bahkan kalau berlaku di masa lalu ya. Misalnya kayak kita telat. Misalnya. Oh ini takdir mengajarkan kita untuk menerimanya. Tapi menerimanya lalu bekerja lebih keras lagi gitu. Nah. Apa mungkin harus ada tambahan itunya gitu. Itu betul. Itu keren banget. Jadi kita terima. Misalnya kita telat nih. Betul. Takdir, oke, kita terima bahwa kita telat. Tapi bukan berarti kayak tidak melakukan apa-apa setelah itu. Nah. Perbaiki. Ngakui kesalahannya gitu. Betul. Itu pembahasan yang lain lagi, lu tau gak? Itu pembahasan dalam surat Al-Baqarah. Lu lagi pindah ke pembahasan antara Adam dan Iblis. Adam dan Iblis. Iblis itu gak mau terima kesalahan, Adam terima kesalahan. Dan ada bedanya. Ketika Adam menerima kesalahan, dia jadi orang yang mulia. Iblis tidak terima kesalahan, dia jadi orang yang paling hina. Jadi makhluk yang paling hina. Itu jarang menerima kesalahan. Tapi lu bener banget. Jadi gini, tau gak lu problemnya apa? Allah itu tidak punya past, present, and future. Oh iya, konsep timeline itu nggak punya. Berarti ketika Allah bilang aku tahu semuanya, bahkan siapa yang masuk surga aku tahu, dan siapa yang masuk neraka aku tahu, dan aku tahu siapa yang dilahirkan untuk sengsara dan siapa yang dilahirkan untuk bahagia, Allah tahu. Itu wajar nggak kalau Allah bilang begitu? Wajar, karena dia di luar kita. Tapi ketika kita mau playing gods, jadi seolah kita bilang, oh kalau gitu Allah sudah tahu dong kita masuk neraka, ngapain kita ibadah? Nah, itu ketika itu dia jadi playing gods. Padahal pengetahuannya Allah itu tidak berarti memaksa manusia. Gua masuk ke level selanjutnya kalau gitu, karena level kedua terlalu mudah bagi lu. Gua masuk level ketiga. Ini agak berat nih. Tapi aku yakin lu bisa. Nih, coba. Rasul pernah bilang pada para sahabat, tidak dilahirkan anak Adam. Jadi ketika 40 hari ditiupkanlah ruh ke dalam tubuh ibunya itu, lalu kemudian ketika ditiupkan ruh itu, ditentukanlah bagi dia seperti apa kemudian kehidupannya, dia jadi orang sengsara atau jadi orang yang bahagia, dalam bahasa kita kaya atau miskin, lalu kemudian ditentukan dia masuk neraka atau masuk surga. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Tiba-tiba sahabat nanya, ya Rasulullah, ini kayaknya Raymond Chin di masa dulu nih. Langsung protes dia. Ya Rasulullah, kalau semua sudah ditentukan, ngapain kita sholat? Lah kalau kita sholat nanti kita sudah dipastiin masuk neraka, ngapain kita sholat? Lah kalau kita kemudian sudah dipastiin masuk surga, ngapain juga sholat? Iya kan? Bener. What for? Gitu kan ya? Bukan. Lalu Rasul kemudian tersenyum, lalu berkata, Rasul ngerti, oh salah server nih bocah nih. Salah server nih. Nah, lalu Rasul bilang gini. Jadi gini, Rasul bilang, jadi di dalam Rasul membaca ayat Quran bunyinya begini. Waman a'ta wattaqo wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Artinya begini, siapapun orang-orang yang beriman lalu kemudian memberikan dan kemudian meyakini pahala-pahala terbaik daripada apa yang dia berikan itu, maka bagi dia Allah akan mempermudah jalannya menuju kebaikan. Tapi siapa yang kemudian bakhil, pelit dan merasa cukup daripada merasa diri udah kaya banget gitu maksudnya, dan dia mendustakan pahala-pahala yang terbaik bahwa Allah akan balas pemberiannya itu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju keburukan-keburukan. Artinya Rasul bilang gini, siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan permudah jalannya ke kebaikan. Siapa yang berbuat keburukan, maka dia akan dipermudah jalannya menuju keburukan. Itu maksudnya adalah ketika Allah bilang tadi. Ketika Rasul bilang tadi, artinya Rasul bilang beramalah karena setiap orang akan dipermudah menurut amal-amalnya. Artinya apa Rasul bilang? That's your choice.
Mau jadi baik, mau jadi buruk, jangan campurkan dengan servernya Allah. Karena kalau lu campurkan, lu nggak bakal bisa selesai pembahasannya. Nah, sama seperti gini, ada NPC di game. Dia nanya sama lu. Gue agak jujur lebih mundur dari penjelasan yang level 2. Pas 3 oke. Yang pertama udah dibilang bahwa ini udah predetermined. Tapi jadi orang nggak mau usaha, jadi ternyata ini bukan predetermined dan ini a choice. Ternyata pembahasan ketiga determined. Iya, soalnya nambah satu variabel doang, variabel produktivitas, variabel usaha. Betul. Tiba-tiba masuk kepada variabel yang lebih tinggi lagi. Iya, jadi kayak gue ngerasa mundur lagi nih pemahaman gue. Betul, karena itu lebih sulit nih. Okay. Nah, ada NPC nanya sama lu yang main. Lu main GTA, dia nanya, bos, jelasin dong lu ada di mana bos. Lu ngomong apa tuh? Ya paling kan ada pilihan gandanya nih, pilihan bener lagi di kota mana gitu. Gimana cara jelasin ke dia? Kita ada di mana gitu? Jelasin dong dunia lu kayak apa bos? NPC di GTA. NPC ini analoginya breaking the fourth wall nih, nanya gitu. Iya. Lagi di video game. Enggak, bukan, dia di video game, lu di dunia nyata. Dia nanya, "Bos, dunia lu kayak gimana sih?" Gue di real world gitu loh. Oke, terus dia bilang, "Real world tuh kan aku juga di real world." Lu bilang apa? Real world yang beda dengan lu. Iya. Bedanya apa? Lu bilang apa? Lu digital, gue analog gitu misalnya. Digital analog tuh apa? Ya ngerti. Terus dia bilang gini, "Bos, apakah aku bisa memilih?" Nyatanya di game tuh dia bisa milih. Tapi apapun pilihannya kan kita udah tahu. Ya kan ya. Nanti kita nonton apa, terus dia nanya lagi gini. Oke. Dimensinya beda ya. Berarti yang cuma bisa ngomong sebenarnya ya Allah. Kesimpulan yang sangat shortcut. Yang cuma bisa ini takdirnya apa itu cuma Allah, udah. Tidak kita. Siapapun manusia yang bilang bahwa ini takdirku akan begini berarti pasti dia salah. Maka apa yang Allah bilang itu yang haknya Allah doang. Paham maksudnya? Paham. Gue pada mau jelasin tentang lokasi tadi. Lu gue langsung nangkap. Pas yang analoginya kan kalau di game itu, gue tuh Allahnya kan. NPC itu manusianya gitu. Pasti nanya. Oh ngerti. Memang mudah menjelaskan pada lu. Jadi itu ngerti. Kita gak usah panjang nih berarti ya. Padahal gue masih nyimpen banyak dalil yang lain loh. Simpel lagi nih. Soalnya belum selesainya gini. Ini kan kita mau konklusiin keluar dari penjara pikiran. Betul. Karena mayoritas yang menurut gue mayoritas yang nonton masih ada salah persepsi soal takdir, lebih ke kayak gini. Then what's next? Iya. Kan kita udah membuat dari tadi awalnya bisa ke tidak bisa ke bisa ya. Kognitif itu ya. Kognitif dari tidak mau dari tidak tahu ke tahu. Dari tidak tahu ke tahu. Anggap ya semuanya udah tahu nih tentang takdir sekarang udah nggak bisa disalahgunakan dan diucapkan yang dari ikhtiar. manusia. Ya, untuk yang ikhtiar gitu. Nah, terus selanjutnya gimana ya? Yang selanjutnya lupa gue tadi kedua. Yang kedua afektif dari mau tidak mau ke mau. Tidak mau ke mau. Gue asumsi semua yang nonton di sini udah itu mau ikhtiar. Ikhtiar gitu loh. Gimana cara bisanya? Praktiknya. Untuk lepasin takdir itu tanpa mau nggak mau nih sosial kan tetap ini ya kayak. Betul. Kita nggak bisa ngomong kita nggak percaya takdir ya, tapi mungkin apa ya? Gitu. Oke, gimana kemudian memperbaiki pemahaman lu yang tadi ya? Sebenarnya lu nggak salah sih. Pemahaman lu tuh lu menolak pemahaman yang salah yang tadi kita bahas itu. Bahwasanya ya cuma Allah yang berhak bilang takdir. Benar banget. Dan itu tidak porsi kita. Kalau kita kemudian bilang takdir itu pasti salah jadinya. Nah makanya kita cuma beriman aja. Karena kan Allah yang ngomong kita tinggal menerima aja. Oke kalau gitu praktiknya seperti apa? Nih coba lihat ya. Ketika misalnya contoh dalam satu kehidupan lah. Dia udah tahu bahwasanya Allah itu menakdirkan pasti kemudian yang baik bagi dia. Dan kemudian dia itu kemudian melakukan sesuatu itu semua tergantung dia ikhtiar dia. Dalam perkara-perkara yang dia bisa pilih. Dan dalam perkara-perkara nggak bisa dia pilih, dia tinggal bilang ini, ya Allah semoga aku disabarkan untuk menerima ini. Maka sesederhana ini di dalam Islam. Kata-kata di dalam suratul Fatihah. Balik lagi suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lu tahu arti nasta'in apa? Ista'inu adalah kalimat yang menggambarkan satu aktivitas khusus, yaitu adalah minta tolong ketika seluruh cara sudah dicoba dan itu not work. Itu ista'inu. Artinya adalah ketika kita cuma minta tolong pada Allah, itu namanya nyuruh Allah. Ya Allah ini ada barang, angkatin dong, itu namanya nyuruh. Tapi kalau kita udah ngangkat, gak bisa pakai tangan. Pakai apa lagi? Pakai Iron Man, sarung tangan Iron Man, gak bisa nih. Apalagi misalnya kita pakai katrol, gak bisa juga. Baru ya Allah, ini benar-benar gak bisa. Bisa gak tolong aku? Artinya dia akan bekerja sampai satu titik yang benar-benar dia sudah pol, nggak ada lagi yang lain, baru kemudian dia bicara. Kalau sudah nggak bisa, semua nggak bisa, dan dia benar-benar kemudian sudah melakukan semuanya, ini takdir. Produktif nggak orang? Tapi kalau misalnya dia kemudian belum melakukan semua itu, ini belum sampai titik itu. Tapi rentan untuk, let's say kalau pertama dia ngelakuin itu dengan baik, gitu loh. Tapi lama-lama, you know how manusia. Betul. Dia akan break, mengkompromi. Betul. Awalnya sih memang dia semaksimal mungkin nih sebelum dia akhirnya bilang oke ini takdir. Tapi manusia tuh rentan mengkompromi. Nah makanya di dalam salah satu hadisnya Rasul bilang kalau sudah bicara takdir tinggalkan, nggak usah bahas.
Karena itu nanti akan jadi nggak produktif. Itu ada di hadisnya? Ada. Ketika sudah bicara tentang takdir tinggalkan, ketika berbicara tentang sahabatku tinggalkan. Artinya itu tidak perlu dibahas karena hampir semua urusan manusia itu bisa untuk diubah seperti kata lu di awal. Coba gua kasih tau dikit ya. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dulu dia harus punya satu strategi yang benar-benar nggak terduga sehingga kemudian dia bisa menang untuk membebaskan Konstantinopel. Apa idenya tahu? Mindahin kapal dari satu selat selat Bosforus kepada Teluk Tanduk Emas. Dan kapalnya dipindahin harus ditarik di atas bukit tingginya 86 meter, lalu kemudian panjangnya sekitar 1,5 km, 1,5 km. Apa kata prajuritnya? Gak mungkin, mustahil ini, gak mungkin. Tahu apa kata Muhammad Al-Fatih? Jangan bilang mustahil sebelum kamu mati mencoba. Sebelum kami mencoba. Kamu mati mencoba. Sebelum kami mati mencoba. Berarti kalau kamu sudah mati, benar mustahil. Iya. Takdir works like that. Takdir itu seperti itu. Contoh ya, kita nggak akan, we never know takdir kita karena yang berhak ngomong takdir hanya Allah. Cuma hanya Allah. Berarti kita bagian apa? Ikhtiar. Iya, jadi manusia tuh lebih, menurut gue suka banget konsep tawakal, ikhtiar, istiqomah. Betul. Itu 3 sebenarnya digabungin nggak sih? Atau 2 lebih common tawakal, ikhtiar doang? Mau kasih tahu yang belum gue kasih tahu ke lu ketika bahas tentang tawakal. Apa? Tawakal itu bagian daripada takdir itu bagian daripada tawakal. Iya, berarti kalau orang udah tahu udah selesai takdir itu sebenarnya. Mas sebenarnya contoh gini ya, yang lu lihat sehari-hari aja. Misalnya contoh ya, kita kehilangan orang tua kita mungkin satu saat nanti, atau orang tua kita pernah orang tua yang kehilangan anaknya lah. Dia kan benar-benar grieving kan ya. Tapi ketika dia bisa orang-orang yang ada di Marijoa, yang kemarin dibombardir itu. Ketika anaknya meninggal dia bilang gini, "Ya Allah, aku memahami ini takdirmu, buat hatiku menjadi tenang dan buat lidahku untuk mengucapkan sesuatu yang kau ridho." Itu berarti takdir. Nah, itu membantu mereka banget kan. Nah, termasuk kemudian ketika kita dilahirkan sebagai orang yang tadi berkulit putih, sipit, kita tahu takdir kita seperti apa. Ada orang dilahirkan kemudian cacat misalnya, dia kemudian ridho pada takdir. Anak autis itu takdir. Menerima sesuatu yang tidak bisa diubah misalnya. Betul. Karena banyak orang loh yang kayak kehilangan. Nih, kematian itu sesuatu yang pasti. Iya kan? That's it. Contoh. Realitas. Jadi itu tuh membantu orang untuk bisa menerima realitas. Karena sering mereka kalau nggak ngerti konsep takdir bahwa semuanya itu bisa diubah, pokoknya semuanya ngerasa semuanya bisa diubah. Dia stres. Gimana cara balikin? Bisa menerima sesuatu yang padahal udah jadi takdirnya. Hasilnya Bruce Wayne. Iya benar. Iya benar. Gak bisa menerima takdir tuh bapak tuh. Benar, gak bisa menerima takdir. Oke, nih kita panjang nih. Dia nggak bisa menerima takdir. Atau menerima takdirnya bahwa itu the fact bahwa dia tidak bisa menerima dan mengubah dia menjadi Batman. Itu takdirnya bukan? Nah, itu dijawab di episode terakhir kemarin, The Prince of Darkness. Nah, di Prince of Darkness akhirnya dia menerima takdir. Akhirnya dia mau jadi Batman. Berarti Batman itu takdirnya gitu. Iya, berarti Batman itu adalah takdir dia. Makanya dia kan sempat bertanya-tanya. Takdir itu di saat dia sudah menerima bahwa semua yang terjadi. Takdir itu menerima sesuatu yang nggak bisa diubah. Itu kematian nggak bisa diubah. Maka dia ngomong kan, bikin dia latihan itu udah history nggak bisa diubah. Gitu. Betul. Nah akhirnya dia bilang kan, awalnya kan dia bilang aku pengen berhenti jadi Batman, mendingan aku ada orang tua daripada aku jadi Batman kan gitu kan ya. Lama-lama dia jadi tahu, oh rupanya purpose-nya memang untuk ini. Aku tuh itu semua itu adalah latihanku untuk jadi orang kayak gini gitu maksudnya. Gue sangat amat penasaran nih teman-teman yang nonton. Paham gak? Karena jujur kalau di otak gue emang muter-muter. Emang. Tapi piecesnya udah jadi satu. Piecesnya udah jadi satu. Gue udah ngerti. Ujungnya kan udah nggak sengaja konklusi dari tengah video kan. Iya. Dan 2 kali kan lu konklusi kan. Padahal itu mau aku konklusikan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah ini aku kasih soalan ya. Soalan. Ada orang pergi berjihad. Lu udah pasti bisa jawab ini. Dia benar-benar nggak mau untuk ngasah pedangnya. Lalu kemudian anggaplah lu pemimpin jihadnya. Gua tentara yang nggak mau ngasah pedang. Nggak mau nyiapin baju zirah. Lu nanya ke gua, mana baju zirah lu? Allah yang melindungi, bukan baju zirah. Kalau lu pikir baju zirah yang melindungi lu sudah rusak tauhid lu, Raymond. Lu tanya lagi, pedang lu mana? Ray, yang bunuh itu bukan kita, Allah yang bunuh. Di dalam Al-Quran ada ayatnya, bukan kita yang melempar, melainkan Allah yang melempar. Kalau lu nggak percaya, berarti lu tauhid lu diragukan, Ray. Lu bilang apa sama gua? Gua masukin ke rumah sakit jiwa aja. Karena gue menganggap bahwa gue lagi mencampurkan itu omongan gue kan bukan omongan Allah kan. Kalau omongan Allah pantas nggak kayak gitu? Pantas dong. Dia beda dimensi. Tapi itu omongan siapa? Omongan dia. Yang keluar dari mulutnya. Betul. Terus aku bilang lagi, kalau Allah sudah takdirin kita menang, Ray, kita pasti menang, walaupun tanpa strategi. Tapi kalau Allah sudah pastiin kita kalah, Allah sudah takdirin kita kalah, udah terima aja, Ray. Ya udah itu urusan Allah, usaha kita ya usaha kita gitu. Kita tetap harus ikhtiar gitu kan. Who knows? Kita tahu nggak sekarang keputusan Allah apa? Sekarang tugas kita ikhtiar. Iya, kalau lu meyakini itu dan anggap itu bahwa faktanya, berarti lu melangkahi Allah. Berarti siapa yang nggak menerima takdir? Lu atau gue? Dalam kasus ini. Betul. Iya. Lu tahu kan sekarang kan ya, berarti ada orang-orang yang ngomong ke lu tentang, Ray, lu nggak beriman pada takdir. Sebenarnya lu yang beriman pada takdir. Karena lu berusaha pada perkara-perkara yang bukan takdir. Sedangkan lu menerima perkara-perkara yang realitasnya gak bisa diubah.
Itu yang dinamakan beriman pada takdir. Diginin aman-aman. Oh iya. Berdua lagi kedengerin. Terus kayak kita gini mereka kayak gini. Berarti itu pemahaman lu yang benar. Nah itu yang justru harus diinsaf pada semua muslim. Nah pertanyaan gue berikutnya, produktif nggak orang muslim kalau begitu? Produktif banget kan? Karena gini. Harusnya produktif semua. Karena Elon Musk itu hanya bukan Elon Musk. Eiichiro Oda Sensei itu nggak tidur. Itu tidur cuma 3 jam sehari. Selainnya dia gambar One Piece. Dan dia sudah berapa puluh tahun tuh buat One Piece. Dan dia cuma pengen jadi seorang mangaka yang dikenang di seluruh dunia. Cuma dunia doang kan batasnya kan. Kita pengennya selain dunia, Re. Nah kalau kita punya motivasi sampai ujung situ, harusnya kita lebih produktif daripada dia. Benar. Nah itulah harusnya muslim. Berarti gue ngerti sih kalau soal takdir itu intinya kayak gini. Kalau udah ngerti sekali dan semestinya nih sudah ngerti esensinya dan arti takdir sebenarnya, udah jangan terlalu bahas-bahas lagi. Bener. Bahasnya kapan? Ketika benar-benar ada realitas yang gak bisa diubah. Makanya lu tahu ada salah satu doa yang katanya doa Nabi Sulaiman, tapi aku gak tahu sih. Ini yang jelas doanya para ulama. Tapi katanya doa Nabi Sulaiman. Doanya begini. Ya lebih baik gini ya, doa ulama lah ya. Doanya begini, ya Allah berikan aku kemampuan untuk membedakan mana yang bisa aku ubah, akhirnya aku bisa produktif dan maksimal dalam mengubah itu, dan berikan aku kesabaran dalam perkara-perkara aku nggak bisa ubah, sehingga aku bisa menerimanya dengan takdirmu, dan kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang nggak bisa diubah. Kebijaksanaan untuk bisa membedakan. Berarti yang ujung-ujungnya yang tergantung adalah kebijaksanaan kita sih. Karena kadang-kadang kesalahan kita adalah kita melihat sesuatu ini bisa diubah padahal nggak bisa, atau melihat sesuatu tuh nggak bisa diubah padahal bisa. Most of the time yang mana? Bisa diubah. Most of the time bisa diubah. Dan kita udah bikin framework ini. Ujung-ujungnya kebijaksanaan kan jadi basisnya nih untuk kita takdir benar atau salah persepsinya. Yang kebijaksanaan diawali dari knowledge. Dari berpikir. Betul. Ujung-ujungnya balik sana lagi. Betul. Ngerti sih, berarti semuanya ujung-ujungnya bermuara ke lu harus meningkatkan taraf berpikir. Baru sekali gue jelasin takdir di bawah 1 jam nih. Serius? Emang biasanya berapa jam? Biasanya berapa pertemuan gitu biasanya. Serius. Karena ini terus terang ya, ini perkara paling tricky yang harus dijelasin ke orang. Karena bahkan orang-orang yang dijelasin takdir aja dia masih nggak bisa menerapkan dalam kehidupan dia. Bahwasanya dia karena again belum punya kebijaksanaannya untuk bisa membedakan mana yang tidak bisa diubah. Iya lagi. Ya udah berarti gitu berarti solusinya gini, daripada 3 jam menjelaskan tentang takdir, mendingan 1 jam aja tapi secukupnya, yang penting dia tahu esensi besarnya, sisanya menaikkan taraf berpikir dia. Benar. Ujung-ujungnya balik lagi tugasnya. Dan lu tahu nggak sih pembahasan takdir itu baru muncul kapan? Di kalangan umat muslim. Baru muncul ketika mereka sudah ditinggal oleh Rasulullah. Sebelumnya mereka nggak pernah banyak bahas. Mereka udah tahu bahwa saya takdir itu cuma pada perkara-perkara nggak bisa dikontrol, udah gitu aja. Kalau nggak bisa dikontrol, berarti lu tinggal beriman dan lu nggak akan ditanya oleh Allah. Jawabannya itu aja. Iya. Dalam perkara-perkara yang nggak kita pilih, kita nggak ditanya. Allah nanti nggak akan nanya aku, kenapa kamu sipit? Aku bilang lah, aku nggak tahu lah. Gitu kan ya. Nah karena nggak ditanya, berarti nggak dihisap. Iya. Nggak ada potensi benar dan salah. Tapi aku tinggal repot pada perkara-perkara yang aku bisa pilih. Karena itu pasti ditanya oleh Allah. Lik, kenapa kamu nggak pakai peci? Lik, aku siap akan menjawab pada Allah. Lik, kenapa kamu nggak pakai sorban? Aku siap akan menjawab pada Allah. Lik, kenapa kamu gunakan uangmu ke sini? Aku akan siap menjawab pada Allah. Siap nggak siap sih? Ada aturannya nggak? Kayak kita, let's say kita udah mengimani takdir. Betul. Tapi kita demi membuat aturan ke diri sendiri lah, bangun habit. Kita nggak mau menyebut takdir sama sekali gitu. Kita mengimani tapi kita nggak mau menyebut itu. Let's say gue mau bikin rekomendasi ke teman-teman nih, udah nggak usah sebut takdir dulu sama sekali, sampai lu bener-bener nggak sama sekali gitu misalnya. Itu dosa nggak? That's okay, nggak ada masalah. Selama lu tetap beriman, tetap mengimani. Gitu. Nggak ada. Nah, mau gue kasih tau yang lebih bagus nggak? Gue jadi ingat perkataan ada satu ulama. Ada di buku Hakadha Dhahrajilus Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds. Begini caranya begini caranya Salahuddin itu muncul, generasi Salahuddin muncul, dan begini caranya Al-Quds dibebaskan, Baitul Maqdis, Yerusalem dulu di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata salah satu pemahaman yang paling parah pada dasarnya adalah takdir. Karena orang udah merasa ini sudah takdir. Nah itu pemahaman paling parah. Apa gini aja, ya udah takdir itu gak usah dibahas. Gak usah dibahas manusia. Betul. Mengimani bahwa itu porsinya Allah. Betul. Terus kalau manusia ya udah tawakal, ikhtiar, istiqomah. Bagus. Soalnya kalau secara statistik yang real dia bakal bilang, oh ini takdirku, dan dia itu benar, itu tuh sangat amat kecil, single digit persen, mungkin less than 1% gitu. Nah, kejadian sisanya tuh pasti sesuatu yang kita harus usaha. Benar, most of seluruh masalah kita adalah pada bidang yang kita bisa usahain. Dan ulama itu ketika dalam buku itu tau nggak bilang apa? Beriman pada takdir, bukan pasrah pada takdir. Terus dia bilang kita harus melawan takdir. Bahkan kata-katanya begitu. Dia bilang kayak gitu. Melawan takdir, agak kontroversi sih. Benar. Tapi kita tahu maksudnya apa. Maksudnya itu benar. Nah, dijelasin oleh ulama itu melawan takdir apa? Ketika lu sakit pergi ke dokter. Itu namanya melawan takdir. Jangan ya Allah terima. Itu harus. Karena lu gak bisa milih. Makanya kalau yang manusiawi udah paling bener rule of thumb-nya lu jangan ngomong takdir. Ya, rule of thumb-nya begitu. Mengimani aja. Ya, betul. Mengimani takdir. Ya, mengimani aja tapi lu gak usah ngomong takdir. Betul. Gitu. Karena biasanya kalau lu ngomong takdir, lu jadi juru bicaranya Allah. Iya. Udah berusaha aja. Iya. Nanti juga gak bisa juga kita tahu kok ujungnya gak bisa. Iya. Mau jadi juru bicaranya Allah itu kata Feren nabi terbaru, tunggu nabi terbaru dulu. Udah pulang nabi terbaru. Udah pulang. Gitu. Tapi oke.
Nangkep. Udah nangkep ya? Ujung-ujungnya. Berarti lu gak ada masalah kan dengan beriman pada takdir kan? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kalau ini gak ada masalah. Karena lu masalahnya pada orang-orang yang salah beriman pada takdir.